MTA FM, Persada FM, dan pemirsa MTA TV dimanapun saja Anda berada. Alhamdulillah, Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, bisa berjumpa kembali dalam program unggulan Ustadz On Air edisi hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 atau 29 Syaban 1435 Hijriah. Pendengar, pemirsa, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga kabar baik, sehat selalu bersama keluarga di rumah dan siap untuk menyimak gelaran Ustadz On Air mulai waktu ini hingga nanti usai kebersamaan kita. Narasumber telah hadir di studio, di samping saya sudah hadir beliau Ustadz Ahmad Sukino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kemudian di samping beliau sudah ada Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Kita bisa membersamai pendengar yang ada di rumah yang sudah menunggu-nunggu untuk mengikuti gelaran ini. Ya, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, tema malam hari ini berjudul Sikap Orang Islam Apabila Mendengar Berita Buruk Sesama Muslim. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan nanti akan diuraikan oleh Ustadz. Monggo Timah bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Para pendengar radio Persada maupun radio MTA FM dan para pirsawan TV MTA yang pada malam hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi melalui radio, lewat udara. Mudah-mudahan perjumpaan kita dan perbincangan kita pada malam hari ini membawa manfaat besar bagi saya khususnya dan para pendengar pada umumnya. Malam ini kami mengangkat tema memang bagaimana sikapnya seorang muslim apabila mendengar berita tentang jeleknya sesama muslim. Karena sekarang ini orang memberitakan jeleknya sesama muslim seolah-olah menjadi hal yang biasa. Berita jelek, walaupun belum tentu berita jelek itu benar, yang diberitakan itu jelek. Tetapi seolah-olah menjadi latah, menjadi kebiasaan. Padahal itu sesuatu yang sangat besar risikonya di sisi Allah. Di samping itu juga membawa risiko yang sangat besar untuk merusak, akhirnya merusak kesatuan dan persatuan umat Islam. Yang oleh Islam selalu kita itu ditanamkan untuk husnudzon, tapi dengan kita salah dalam menanggapi berita, langsung berita diterima begitu saja, bisa menjadi terbalik, menjadi suudzon, prasangka jelek. Beberapa waktu yang lalu juga sudah kami jelaskan pada malam seperti ini. Antara lain berkenaan dengan orang fasik membawa berita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ja'akum ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang disuruhkan ini, yang diperintahkan oleh Allah ini adalah terhadap orang-orang mukmin. Dan mendengar
orang fasik membawa berita, jangan cepat-cepat diterima, supaya diuji dulu kebenarannya. Jangan sampai dengan berita yang disampaikan oleh orang fasik tadi, akhirnya kita mudah percaya, terus mengambil sesuatu keputusan atau kesimpulan, mengambil sikap terhadap yang diberitakan. Padahal berita itu belum tentu benar, tapi kita sudah mengambil sikap dulu. Karena tidak hati-hatinya di dalam menerima berita. Padahal orang fasik itu di mana saja dikatakan oleh Allah mempunyai sifat suka merusak. Bagaimana disebut dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yusiduna fil ard. Jadi suka merusak janji, sekalipun janji itu sudah diikrarkan dengan kuatnya. Yang kedua, merusak sesuatu yang oleh Allah untuk disambung, untuk dijalin, untuk dieratkan, tapi diputus. Memutus persaudaraan, memutus kebersamaan, itu semua kita orang fasik. Yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Sehingga tidak ada yang baik. Orang fasik itu tidak pernah punya tujuan baik di dalam mengkabarkan suatu berita. Lebih jelas lagi, berita yang menimpa kepada keluarga Nabi, yaitu istri Nabi, diberitakan sangat jelek terhadap sahabat Nabi. Coba tolong masuk dibacakan di dalam surat An-Nur, ini juga pernah saya sampaikan ini. Mengapa ini saya ulang? Karena ini sangat penting, apalagi saat sekarang ini. Kita sering mendengar berita menjelekkan sana, menjelekkan sini. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Yang kita tidak mengerti pun, karena mendengar berita itu jelek, mulut kita ikut menyuarakan juga. Ikut menyuarakan, ikut menjelekkan juga. Padahal kalau ditanya, tidak tahu apa-apa. Apa betul kamu tahu begitu? Tidak, hanya katanya. Mungkin hanya saya melihat TV, hanya saya mendengar radio, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi nggak ngerti bahwa kamu melihat itu juga urut dari depan, runtut begitu. Apa hanya suka dan tidak suka? Biasanya orang yang tidak suka, kalau tidak didasari iman, tidak merasa diawasi oleh Allah, itu menyebar berita yang tidak baik. Tapi kalau orang yang beriman, walaupun tidak suka, dia akan selalu bersikap adil, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau hal-hal yang jelek mengenai orang muslim itu, menurut Islam tidak boleh disebarluaskan. Walaupun orang yang dikabarkan jelek itu, saya tidak suka dengan dia, tapi ini hal yang jelek, agama melarang menyebarluaskan. Dan apalagi itu saudara saya, saudara sesama muslim, kita mempunyai kewajiban untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kenapa itu kita tidak lakukan, tapi malah kita menyebarkan berita yang jelek sampai kepada telinganya, terus kemudian mulutnya ikut membrojolkan, melontarkan berita yang sampai ke telinga tadi. Itu sangat dikutuk oleh Allah. Tolong dibaca surat An-Nur ayat 11. Ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonir Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun adim. Laula id sami'tumuhu dannal mu'minuna wal mu'minatu fi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Sesungguhnya orang-orang yang bawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka
mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ya. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Nah, ini orang mukmin. Orang mukmin ketika mendengar berita buruk, Allah mengajarinya supaya mempunyai sikap. Pertama, percaya kepada dirinya sendiri, artinya percaya kepada, karena yang diberitakan itu orang Islam, maka dikatakan oleh Allah percaya pada dirinya sendiri, artinya karena sesama muslim itu dikatakan oleh Rasulullah seperti satu tubuh, al-jasadil wahid. Mengapa saudara saya berbuat begitu, dijelekkan, dikabarkan begitu, kok kita tidak percaya pada diri kita? Maksudnya tidak percaya pada dirinya sendiri. Mengapa kamu tidak menjawab ini berita bohong yang nyata? Mestinya jawabnya begitu. Sebab kalau dia itu orang baik yang membawa berita tadi, kalau ada temannya berbuat buruk, berbuat salah, melakukan suatu hal yang sangat buruk, itu tidak pantas untuk menyebarluaskan. Mesti yang paling baik itu didatangi, dinasihati, ditegur, tawasau bil haq, diberi tunjukkan, diberi wasiat, dinasihati ke arah kebenaran. Ini tidak, zaman sekarang ini ya, suka menyebarluaskan berita jelek. Padahal berita jelek itu sebetulnya tidak terjadi, memang dibikin berita itu yang disebarkan yang jelek. Cari-cari, kalau tidak ada jeleknya dicari-cari. Kalau tidak ketemu dicari-cari pun membuat berita sendiri, berita bohong tadi. Tapi Allah mengingatkan, jangan dikira ya berita buruk yang sampai kepada yang diberitakan tentang kamu itu jelek bagimu, itu sangat baik bagimu. Dan si pembawa, penyebar berita buruk itu bukan orang lain, itu dari kalanganmu sendiri. Artinya sesama orang Muslim sendiri, yang mestinya ya, kalau orang Islam kok menyebarkan kejelekan orang Islam, kan tidak pantas. Mestinya bagi yang mendengar berita tadi bertanya ya, percaya pada dirinya sendiri. Tidak mungkin kalau saudara saya berbuat sesuatu seperti yang kamu kabarkan kepadaku. Tidak mungkin, harusnya begitu. Tapi tidak, malah oh iya toh, langsung dari mendengar dari kata orang itu ikut-ikut memberitakan. Nanti kalau dikejar, katanya teman saya begini, katanya teman saya begini. Padahal temannya yang membawa berita sumber tadi kalau ditanya ya katanya lagi. Itu udah kata-kata oleh Nabi yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah wala waqila, hanya katanya tadi. Ini harus tadi diberitahu oleh Allah. Sikap bagaimana kalau kamu seorang muslim, seorang mukmin, menerima berita jelek tentang saudaramu sesama mukmin. Sikap yang harus diambil adalah, pertama, saya harus percaya bahwa teman saya berbuat seperti yang dikatakan ini tidak mungkin. Yang kedua, ya, tanyakan, tidak mungkin ya teman saya berbuat semacam ini mesti berita bohong. Nah, gitu. Terhadap yang membawa berita itu langsung dikatakan ini berita bohong. Nah, kalau dia mengatakan tenan-tenan dan sebagainya, apa bisa kamu membuktikan kebenarannya? Kalau mengatakan apa perlunya kamu mengabarkan kepada saya tentang kejelekan saudaranya? Apa yang dikatakan oleh Allah ini sekarang sudah sulit kita temui sikap-sikap yang seperti itu, sehingga membedakan antara saudara dan kawan dan lawan itu sulit. Sesama muslim tampaknya dikatakan oleh Rasulullah seperti satu tubuh, saling kuat menguatkan satu dengan yang lain, tapi selalu merongrong. Justru berita positifnya tidak pernah ditanggapi, kalau berita yang negatif selalu dibesar-besarkan. Bertentangan dengan ayat itu. Terus ayat 15. Ayat 15. Talaqawnahu fi alsinatikum wa taquluna fi afwahikum ma laysa lakum bi ilmu wa tahsabunahu hayyinan
wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ya. Jadi mulut kita memberitakan sesuatu kejelekan sesama muslim, padahal kita tidak mengetahui sama sekali permasalahannya. Tahu pun tidak, hanya mulut kita menyuarakan itu sumbernya dari suara yang masuk di telinga kita. Di telinga kita mendengar suara kejelekan saudara kita, mulut kita menyampaikan berita yang didengar itu. Nah, padahal tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Mereka mengira watah sabunahu hayina, mengira menyampaikan berita buruk tadi, ya, sesuatu yang ringan, seolah-olah tidak apa-apa, malah merasa puas, merasa bangga dapat mengkabarkan berita jelek tentang saudaranya sesama muslim. Jadi seolah-olah dirinya sudah tidak muslim lagi kan. Kalau sesama muslim kan mestinya disimpan itu, kalau memang berita betul. Apalagi berita jelek pun tidak terjadi, akhirnya membuat-buat berita palsu, dosanya double itu. Menyebarkan berita jelek sudah dosa, ya, jelek berita yang dikabarkan tadi buatannya sendiri, berita palsu, atau hanya dengar kata kayak katanya, nah, tanpa ngerti. Andai kata itu berita benar itu menyebarkan dan jasa dosa, apalagi berita bohong. Maka Allah mengatakan, ya, pada ayat tadi, kamu anggap perkara yang begitu ringan, padahal wahwa indallahi 'azim. Penyebaran berita bohong, berita jelek tentang saudara sama muslim itu perkara besar di sisi Allah. Terus ayat 16 kali. Ayat 16. Walaula isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita berkatakan ini, maksudnya engkau ya Allah, ini adalah dusta yang besar. Ya, diajari oleh Allah kita, orang mukmin. Mengapa? Ya, kamu tidak mengatakan ketika diberitahu berita jelek tentang saudara sama muslim tadi, mengapa tidak kamu tolak dengan mengatakan ini tidak pantas kita membicarakan sesuatu kejelekan sesama muslim? Tidak pantas ini. Tidak pantas kamu menyampaikan berita buruknya sesama muslim kepada saya seorang muslim. Itu tidak pantas. Harusnya saya yang diberitahu tadi mempunyai sikap seperti itu. Itu mesti berita bohong yang besar, ya, bohong yang nyata, bohong yang besar. Kalau kamu tidak pembohong, mestinya tidak menyampaikan berita ini. Kalau kamu tahu jeleknya saudaramu, mestinya kamu nasihati, kamu luruskan, mengapa kamu sampaikan pada. Maka tidak pantas kita membicarakan tentang jeleknya saudara kita sama muslim. Nah ini terus ayat 17 kali. Ya 17. Ya'idzukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali berbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu Allah memberitahu, dinasihati cara menerima, cara menanggapi berita bohong tentang saudaranya sesama muslim yang disampaikan kepada kita sesama muslim. Nah, Allah menerangkan ayat-ayatnya tadi, itu suatu perbuatan yang sangat jelek dan membawa dosa yang besar dan tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, tidak pantas juga diterima berita itu oleh orang muslim. Maka dikatakan tidak pantas kita membicarakan masalah kejelekan, keburukan saudara kita. Hal itu diterangkan oleh Allah bahwa peristiwa atau sesuatu hal yang seperti itu adalah suatu perbuatan yang sangat jelek. Maka setelah dijelaskan oleh Allah ini, jangan diulangi lagi suka menyampaikan berita kejelekan sesama muslim
dan jangan kamu mau menerima berita kejelekan saudaramu sesama muslim. Yang demikian itu jangan diulangi untuk selama-lamanya. Kalau kemarin misalnya kita habis menerima berita bohong, kita terima, kita tanggapi, kita tindak lanjuti, memberitakan berita itu ke lebih luas lagi, nah, itu sekarang jangan. Itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan membuat dosa, yang kamu anggap itu sesuatu yang ringan, ternyata itu perkara besar di sisi Allah nanti. Maka Allah menjelaskan ayat-ayatnya ini, jangan sampai perbuatan seperti itu kamu ulangi untuk selama-lamanya. Akibatnya ayat 19 dibaca sekali. 19 dan 20. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat kecil itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar. Sudah peringatan keras. Jadi berita yang buruk itu tidak pantas untuk disebarluaskan. Siapa yang senang tersiarnya berita buruk saudara sama muslim ini, supaya diketahui khalayak ramai, keburukan itu bisa tersiar ke mana-mana, banyak orang yang mendengar, nah dia akan banyak menanggung dosanya. Dan nanti akan disiapkan oleh Allah adab di dunia maupun di akhirat. Nah, mestinya sama muslim itu kalau menurut Rasulullah ditutup. Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Jadi kalau ada kamu tahu tentang aibnya saudara sama muslim, Allah akan menutup aibmu, bukan malah menyebarluaskan aib ya. Kalau menyebarkan luas aib, jadi nanti akan diazab oleh Allah di dunia maupun di akhirat, masukkan jahanam. Mestinya ditutup. Dan jangan merasa bangga. Maka kepada tadi, siapa yang merasa bangga, merasa senang tersiarnya berita buruk tadi ke khalayak ramai, lebih luas, lebih meluas lagi, maka dia akan menanggung risikonya. Andai kata bukan karena karunia Allah ya, terjadi sama muslim yang sudah seperti itu, Allah pasti akan menimpakan azabnya. Karena Allah yang sangat besar, maka masih diperingatkan ya, diperingatkan. Tetapi hal itu jangan terulang selama-lamanya. Kalau peringatan-peringatan Allah disampaikan tidak ada perubahan pada kita sama muslim, ya artinya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, ghishawah sama. Diberi peringatan atau tidak kok sama saja. Walahum adzabun adzim, akan disediakan Allah azab yang besar. Maka ini beri perhatian buat kita semua. Jadi lebih baik kalau ada berita jelek dimasukkan ke telinga kita, tutup saja, nggak usah ingin mendengar. Kalau terpaksa diperdengarkan, katakan pada yang membawa berita dari, apa maksudmu? Tidak pantas kita memberitakan semacam ini, mengabarkan semacam ini, membicarakan semacam ini. Ini mesti berita bohong. Tidak mungkin saudara kita seperti itu. Nah, gitu. Sehingga dengan demikian ini ukhuwah Islamiyah akan tetap terjaga, persaudaraan sama muslim yang selalu dilandasi tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yang dilandasi selalu prasangka baik, husnudzon sesama muslim, akan makin lebih erat ukhuwahnya. Tapi kalau sudah diwarnai semacam itu ya, persaudaraan sehingga akan retak, rapuh, sehingga tampaknya muslim sama muslim tapi hatinya ya, sama bertengkar. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ya itu. Jadi tampaknya sama-sama muslim tapi hatinya porak-poranda. Hatinya nggak bisa ketemu. Ya. Malah hatinya ingin selalu ya,
mencari-cari dan menyebarluaskan kalau ada berita-berita jelek. Nah, itu kan sudah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Bukan itulah kehidupan secara muslim. Mudah-mudahan dengan keterangan ayat ini tadi surat An-Nur ayat 11 sampai 19 bisa merubah sikap perilaku kita dan mempunyai ketegasan dalam bersikap kalau kita diberitahu, diperdengarkan kepada kita tentang kejelekan saudara kita sesama muslim. Lebih baik kita, kalau dia juga orang muslim, kita nasihati, kita cegah, jangan sampai diperpanjang, karena pemberitaan ini ya walaupun tampaknya mudah dikeluarkan lewat mulutnya, malah tidak pernah terpikir akibatnya, ternyata di sisi Allah itu perkara yang besar yang ibaratnya akan menyeret manusia itu ke neraka nanti. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Seperti yang saya janjikan, pertanyaan di line SMS akan saya bacakan. Ini SMS di edisi-edisi yang telah lalu. Untuk yang pertama, Ustaz, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Datang dari Edi Gunung yang ada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Apakah pembacaan Maulid Al-Barzanji ada tuntunannya, Ustaz? Mohon dijelaskan. Kalau itu ditanyakan tuntunan dari Nabi, ya sampai hari ini saya belum mengetahui, baik dari Quran maupun dari hadis, saya belum mengetahui. Tapi apa tidak boleh kita membaca Maulid sejarah Nabi? Sudah berjanji membaca boleh saja, membaca komik aja boleh. Baca komik aja boleh, apalagi membaca sejarah Nabi, sejarah kelahiran Nabi, boleh saja. Tapi kalau ditanyakan tuntunannya, kami belum mengetahui. Ya, karena belum mengetahui, maka ya membaca ya silahkan, tidak apa. Oh, itu bukan, kalau saya berpendapat itu bukan termasuk ibadah. Kalau ibadah tidak boleh, kalau ibadah itu harus ada tuntunannya. Kalau tidak termasuk ibadah, sekedar baca membaca boleh saja. Berjanji mau membaca, kalau berjanji kemudian membaca Maulid, maksudnya sejarah Maulid Nabi tahunnya boleh saja. Ya, saya rasa begitu. Demikian, berikutnya datang dari Ibu Ana di Ngawi. A dihamili B, kemudian B menikah dengan C. Pada saat sedang hamil besar, sekarang B ingin menikahi A. Salahkah saya bila tidak setuju pada pernikahan A dan B tersebut, Ustaz? Kamu punya urusan apa dengan mereka? Ya, kalau setuju dan tidak setuju, maksudnya tidak masalah urusan pernikahannya. Hamil dulu sebelum nikah itu pun kamu harus tidak setuju. Yang disetujui harusnya nikah dulu baru hamil. Dan tidak hamil besar baru dinikah. Sebelum menikahi hamil, jadi menghamili orang. Nah, tapi nikah dengan orang yang lain. Yang dihamili tadi dibiarkan. Dan nikah dengan orang lain. Setelah yang dihamil pertama tadi hamilnya makin besar, lah baru dinikah. Nah, kenapa begitu? Orang itu nggak usah diurusi, itu orang jahat itu. Kamu nggak usah setuju tidak setuju. Kalau ditanya setuju apa tidak, saya tidak setuju. Yang saya setujui nikah dulu baru hamil, nah, gitu. Ya, mestinya begitu. Nggak ada aturan dalam Islam kok hamil dulu baru nikah, itu nggak ada. Ya. Baik, berikutnya datang dari Bapak Supardal yang ada di Waikanan, Lampung. Ustaz, zikir sesudah sholat itu astagfirullahaladzim, apa hanya cukup astagfirullah saja, Ustaz? Mohon dijelaskan. Saya bacakan saja hadisnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, bukan berdasarkan pendapat saya, bukan. Saya bacakan, an Sauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam
wa minkas salam tabarakta ya dal tabarakta dal jalali wal ikram. Qala Al-Walid wa qultu lil Auza'i kaifal istighfar? Qala aqulu astaghfirullah astaghfirullah. Hadis ini riwayat Muslim. Dari Thauban, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila selesai sholat, beliau memohon ampun, membaca istighfar 3 kali. Lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha Selamat dan dari Engkau lah datangnya keselamatan. Engkau Maha Berkah, wahai Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Al-Walid atau perawi berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana bacaan istighfar itu? Al-Auza'i menjawab, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, aku mohon ampun pada Allah, aku mohon ampun pada Allah. Muslim juz 1 halaman 414. Satu lagi, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallahu fi duburi kulla sholatin salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabbarallah salasan wa salasina fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa inkanat misla zabati mamanya misla zabatil par. Ini juga riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang setiap habis sholat membaca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, takbir sebanyak 33 kali, dan demikian itu berarti 99 kali. Nabi SAW bersabda, dan genap 100-nya ia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya segala kerajaan dan baginya segala puji, dan di atas segala sesuatu berkuasa. Maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Hadis Muslim juz 1 halaman 418. Jadi kalau saudara tanyakan tadi, bacaan yang diterangkan ini bukan astaghfirullahaladzim, tapi cukup astaghfirullah, astaghfirullah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim ini tadi. Ya, saya rasa cukup jelas. Apalagi berikutnya datang dari Yoga yang ada di Klaten. Ustadz, saya pemuda berusia 19 tahun. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya terjerumus di dunia homoseksual. Saya sudah berganti pacar 3 kali. Saya sekarang sudah meninggalkan dunia gelap itu. Saya ingin istiqomah, Ustadz. Tapi mantan pacar ketiga saya masih saja mengganggu dan membujuk saya untuk kembali ke dunia gay lagi. Bagaimana Ustadz sikap saya? Saya sudah ingin bertaubat. Alhamdulillah, saya belum pernah melakukan hubungan seks dengan mereka, Ustadz. Serta sarannya supaya tertanam iman yang kuat di hati. Jadi hindari lingkungan yang semacam itu, dihindari. Kalau saudara betul-betul merasa bertaubat, ya, pertama penyesalan, menyesal. Kenapa saya masih muda kok berbuat semacam itu? Dan homoseks itu suatu perbuatan yang sangat
dikutuk oleh Allah. Nah, umatnya Nabi Lut pada saat itu karena suka melakukan homoseks itu akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Jadi itu perbuatan yang sangat keji. Jangan dilakukan. Nah, kalau kamu punya pacar, ngajak kembali. Memang setan itu selalu innama ya'murukum bisu wal fahsya. Setan itu selalu mengajak kamu kepada yang jelek dan kepada yang keji. Maka kalau kamu tidak mau meninggalkan dunia setan, ya tinggalkan itu. Putus hubungan. Tidak usah pacar-pacaran dengan orang semacam itu. Ya. Apalagi laki-laki sama laki-laki kan. Sadarkan saja temanmu itu. Sadarkan seperti kamu bisa sadar. Ingatkan, diajak ngaji. Dengarkan radio. Syukur bisa datangi pengajian-pengajian itu rutin. Nanti akan mengerti. Ya, jadi kamu dibujuk, diajak kembali kepada alam kehidupan gaib, berarti diajak berbuat maksiat lagi, perbuatan yang dikutuk oleh Allah. Kamu sudah mulai sadar, pegang teguh nikmat yang diberikan oleh Allah membuka hatimu itu. Ya. Dengan istiqomah, imannya itu dijaga, dikuatkan, istiqomah berbuat baik, istiqomah menghindari yang jelek. Maka ketika Nabi ditanya, apa ya Rasulullah, yang akan kau jelaskan kepadaku, yang saya tidak akan tanya kepada siapapun selain kepada engkau. Nabi mengatakan, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah saya beriman pada Allah dan saya akan beristiqomah. Nah, maka untuk menghindari yang begitu, ya, istiqomah, jaga kepercayaanmu, penyesalanmu kepada Allah atas perbuatan itu dijaga betul, tingkatkan pengetahuan agamanya, pilih lingkungan yang baik, berganti, jangan lingkungan semacam itu, tapi milih lingkungan yang baik-baik seperti yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu. Memilih lingkungan itu aktivitasnya bukan untuk homoseks, bukan untuk ya pacaran, bukan untuk maksiat, tetapi yang selalu mengharap ridhonya Allah. Nah, karena selalu mengharap ridhonya Allah, berarti kumpulan lingkungan itu selalu mengarah kepada kebaikan. Sambil mohon berdoa kepada Allah, insya Allah kalau Anda lakukan dengan baik, memilih lingkungan yang baik, istiqomah ngajinya, istiqomah di dalam bergaul dengan orang-orang baik itu, insya Allah terhindar dari itu. Kalau diganggu, digoda terus katakan oleh pacarmu itu, katakan terus terang, saya sudah meninggalkan dunia gelap semacam itu. Manusia nanti akan mati, ya, mati akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Apa yang saya lakukan akan dimintai pertanggungan jawab. Maka selama ini saya berbuat seperti itu, kami menyesal dan kami akan bertobat. Mulai hari ini saya tidak mau lagi berbuat semacam itu. Nah, syukur kamu mau mengikuti langkah-langkah yang akan saya tempuh ini. Nah, begitu didakwai. Kalau enggak, jangan mengganggu lagi saya tidak akan melayani kamu. Nah, insya Allah ketegasan itu nanti sudah tidak akan diundang lagi, tidak akan diparani lagi, tidak akan diganggu lagi. Ya, saya rasa itu jawaban saya. Baik, demikian untuk yoga yang ada di Klaten. Berikutnya Yubaidah yang ada di Klaten juga. Ustadz mau tanya, berdosakah bila meminjam uang sama rentenir? Syukran atas jawabannya. Iya, berdosa itu. Rentenir itu jelas. Ya, merentenkan uang kan berarti rentennya itu penuh riba. Ya, Allah melarang hambanya memakan riba. Memakan riba itu diharamkan. Maka kalau bisa, ya jangan lewat rentenir. Nanti akan kecekik leher saudara. Di samping itu makin meyakinkan. Mengapa sampai umat Islam terjebak pada rentenir? Nah, ini rapuhnya persaudaraan sama Muslim. Ya, mestinya kalau persaudaraan sesama Muslim itu terbangun dengan baik seperti satu tubuh tadi, saling tolong menolong, bantu membantu. Ya, maka Nabi mengatakan kan, al muslimu akul muslim, la yadlimuhu wala yahdullahu wala yahqiruhu. Nah, di sini tangan. Muslim sama muslim itu saudaranya. Jangan berbuat dolim. Jangan membiarkan saudaramu
dalam arti tidak menolongnya, yang mestinya ditolong jangan sampai tidak tolong. Ya, tapi sekarang sama Muslim tuh menaruh rasa kepercayaan ya sudah sama-sama sulit. Nah, bagaimana kamu tidak terjebak kepada rentenir? Nah, akhirnya bisa juga malah yang rentenir itu pun juga mengaku beragama Islam. Nah, sudah luar biasa kan? Nah, jadi singkatnya riba itu haram. Maka kalau saudara pada rentenir itu ya haram, artinya hasil daripada yang didapat itu pun tidak halal dimakan. Itu ya. Berikutnya datang dari Abidin yang ada di Muko-Muko. Ada sedikit keterkaitan dengan tema malam hari ini, Ustaz. Bagaimana menumbuhkan kesabaran diri dalam menghadapi berita-berita yang menjelek-jelekan, Ustaz? Mohon dijelaskan. Iya, kamu ingat aja perintah Allah tadi di dalam surat An-Nur yang saya bacakan tadi. Yang saya dibacakan oleh Ustaz Mas Duki tadi dari ayat 11 sampai ayat 20. Kamu pelajari betul-betul sikap menerima berita jelek saudaranya sesama Muslim. Kalau itu kok berita jelek, tujuannya apa orang itu mengkabarkan kejelekan saudara kita sesama Muslim kepada saya, tujuannya apa? Nah itu, kalau itu ini stop, jangan membawa berita jelek saudara itu. Maksudmu apa? Tidak pantas kamu mengkabarkan kejelekan saudara kita sendiri. Nah, mestinya kalau tahu saudaramu jelek itu tidak perlu kamu kabarkan kepada saya, kamu nasihati aja dia. Nah gitu. Jangan malah ditanggap, kalau mau bicara jelek stop, terus tinggal pergi kalau nekat cerita. Yang kita harus punya sikap seperti itu. Ya itu saya rasa tinggal kitanya itu mau apa tidak. Ya. Berikutnya datang dari Bu Rini yang ada di Sragen. Saya kalau mau melangkah selalu banyak pertimbangan yang akhirnya sulit atau selalu ragu untuk melangkah, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Mohon dijelaskan. Ya, kalau ragu ya jangan dilakukan. Ya. Allah itu menjelaskan kalau kita melakukan sesuatu yang diyakini sesuatu itu kebenarannya, ya jangan ragu-ragu. Allah menuntunkan idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah berkemauan bulat untuk melakukan sesuatu, tawakal 'alallah. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Persyaratan akan melakukan apa tadi, persyaratannya dilengkapi, setelah itu bismillah kita kerjakan, hasilnya serahkan pada Allah. Tawakal. Nah, kalau mau melakukan sesuatu kok ragu, kalau ragu ya jangan dilakukan. Kata Nabi, tak mayuribuka ilama la yuribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, ya, ambil, kerjakan yang kamu tidak ragu. Dan ragu itu kadang-kala satu penyakit. Ya, kadang-kala penyakit. Penyakit ragu itu memang kalau dengan Jawa, bahasa Jawa terus timbul kogek. Mau gini kogek ngono, mau gini ya itu penyakit. Nah, maka akan melakukan sesuatu. Apa sesuatu ini? Menurut tuntunan agama, benar apa salah? Menurut Quran bagaimana, menurut hadis bagaimana? Jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasul. Kalau menurut tuntunan Allah dan Rasulnya ini diyakini satu kebenaran, kerjakan. Ya, kerjakan. Kalau ragu, jangan. Nah itu, tinggal pekerjaanmu apa. Apalagi sholat kok ragu-ragu terus ya. Ada orang sholat ragu kadang-kadang takbiratul ihram aja nggak rampung-rampung. Berkali-kali. Ya berkali-kali Allah, kamu tidak jadi lagi. Allah tidak jadi lagi. Ada lagi yang ragu-ragu berwudu. Wah sudah kepes-kepes, tili-tili itu wudunya belum rampung. Nah ini itu harus dipaksa. Kalau sudah yakin suatu kebenaran dilakukan, ya sudah. Tawakal Allah itu hilangkan sifat-sifat semacam itu. Nah kalau hubungan dagang dengan manusia, misalnya aku melepaskan dagangan ini belum diberi uang muka atau belum dibayar lah, itu kok ragu lah, jangan diteruskan. Sekarang memang orang dipercaya, mudah dipercaya itu sulit. Sekarang banyak orang yang tidak bisa dipercaya walaupun kadang beridentitas Muslim, itu kadang-kadang tidak sebaik apa yang kita sangkakan. Maka lebih baik hati-hati, tidak curiga tapi hati-hati. Nah gitu ya. Baik, demikian untuk Ibu Rini yang ada di Sragen. Berikutnya datang dari Ibu Eka yang ada di Sragen. Ustadz,
apakah nikah siri itu jika terjadi talak juga harus diucapkan, Ustaz? Syahkah wanita yang masih terikat nikah siri di nikah resmi laki-laki lain? Mohon dijelaskan. Jadi sebetulnya nikah siri kan istilah kita saja. Umumnya yang kita dikatakan nikah siri itu nikah yang tidak dicatatkan di pemerintahan, dan itu tidak dicatatkan di pemerintahan. Ya, karena tidak dicatatkan pemerintahan, walaupun dia dinikahkan, ada wali, ada saksi, ada mahar, ya dinikahkan seperti ketika nikah di naib itu, hanya tidak dicatat gitu saja. Itu biasanya itu dikatakan nikah siri. Udah, kalau udah nikah itu walaupun tidak dicatatkan di pemerintahan, tidak punya buku nikah, tetap itu suami istri yang sah. Maka kalau dia misalnya cerai, ya harus diucapkan, mau itu suami istri kok. Suaminya mengucapkan cerai pada istri tadi, mengucapkan cerainya. Maka saya anjurkan seluruh warga MTA di mana saja berada yang mendengar ini, sebaiknya kalau nikah jangan nikah siri. Di negeri yang seperti kita ini, negeri Indonesia ini, kalau mau nikah siri, ya kadang-kala orang Islam itu hanya pilih-pilih, ya nikah, kalau boleh gampangnya siri, dah. Nah, karena siri itu tidak bisa dituntut, tidak bisa dituntut, pemerintah nggak ikut campur tangan. Kalau orang apa itu nikah siri itu, kalau orang-orang yang betul-betul agamanya tidak kuat, bisa untuk mainan perempuan itu nanti, tentang mainan. Tahu-tahu kalau udah agak bosan tinggal. Nah, tinggal nanti dia tahu-tahu kawin lagi. Nah, terus ini tidak diberi apa-apa, wanitanya nuntut kemana? Kalau nuntut ke pemerintah, ditanya apa kamu istrinya? Iya, saya istrinya. Buktinya kalau kamu istrinya, enggak punya bukti. Ya, ini anak saya, mungkin sudah punya anak 2, punya anak 3. Nah, anak belum, kalau tidak dicatatkan di pemerintahan, dianggap kamu punya anak tapi belum nikah. Nah, tidak, maka lebih baik tidak usah pakai siri-sirinan. Nikah, wong nurut pemerintah juga gampang, mudah. Ya, jadi negeri seperti kita ini lebih baik nurut agama sah, nurut pemerintah juga sah. Kalau ada segala permasalahan dalam kehidupan rumah tangga atau cerai, apa masalah nafkah dan sebagainya, bisa gugat lewat pemerintah. Nanti akan dibantu oleh undang-undang kita. Tapi kalau hanya lewat siri aja, nanti bernikah terus diberi dihamili, punya anak, tinggal pergi, udah tidak bisa ngurus. Nah, kalau nanti belum dicerai oleh suami, statusnya masih punya suami. Kalau nikah lagi tidak boleh, karena di dalam Al-Quran diterangkan, nah, di situ ada ya. Maaf. Nah, di dalam Al-Quran itu dilarang laki-laki atau wanita yang sudah bersuami kok nikah. Nah, jadi wanita berpoligami, kok poligami ya istilahnya? Poliandri. Poliandri ya. Wanita punya suami 2 itu tidak boleh. Maka apabila dia belum dicerai suaminya, berarti masih punya suami. Nah, kalau belum cerai, dia tidak boleh nikah dengan orang lain. Ya, yang demikian ini perlu sekali diperhatikan dalam kehidupan ini. Ya. Di sini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 24. Coba dibaca Mas. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Ya, diharamkan mengawini wanita yang sudah bersuami. Jadi wanita bersuami itu dinikahi haram, walaupun sama-sama mau. Dan yang menikahkan, kalau tahu ini wanita bersuami kok dinikahkan, dosa. Nikahnya tidak sah,
dan dosa dia menikahkan itu. Nah, kalau laki-laki yang sudah beristri nikah tidak masalah, karena poligami itu boleh dalam Islam, walaupun tidak dianjurkan tapi dibolehkan. Tetapi kalau wanita sudah bersuami belum dicerai suaminya kok nikah dengan laki-laki lain, hukumnya haram, tidak sah itu. Nah, makanya Bu atau siapa yang tanya tadi, saya anjurkan seluruh warga MTA dan seluruh pendengar radio MTA Radar Persada ini supaya tidak terjadi kesulitan di belakang hari, karena kadang orang itu hanya mengambil mudahnya saja nikah serasanya, entah nikahkan siri lah, nanti akhirnya di belakang hari dibikin mudah juga, wis rasa pegatan, wis rasa dicerai, cari buku nikah, buku cerai memang tidak ada, tidak pernah nikah kok ya, dalam catatan ya tidak ada, tinggal gitu aja. Nah kalau sudah ditinggal, yang sengsara wanitanya, mau gugat kemana? Kalau ditinggal itu, walaupun dia sudah punya anak, dia memang kalau imannya tidak kuat, dia mengaku masih joko, saya mengaku masih sudah bujang, tidak punya suami atau tidak punya istri mungkinnya, atau orang yang tahu loh dulu pernah nikah, iya tapi sekarang sudah tidak, nah, cerai atau bohong mudah aja. Nah untuk jaga nih yang begitu itu, maka di samping nikah sah menurut agama Islam, sah menurut pemerintah. Tadi nikah lewat KUA, lewat Departemen Agama, itu lebih bagus daripada sekedar nikah siri yang tidak dicatatkan di pemerintahan dalam situasi keadaan umat Islam seperti sekarang ini. Nah, begitu jawaban saya. Baik, demikian Ibu Eka yang ada di Sragen, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, saudaraku pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan line telepon mulai kami buka untuk Anda di 02716617749. Penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ismuda dari Takengon ini, Mas. Dari Takengon. Silakan. Iya, dari Aceh, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. 1 pertanyaan titipan, 1 pertanyaan dari saya. Yang pertama gini, Ustaz. Apakah kita berdosa bila memelihara kuku? Karena saya nggak bisa ini, Ustaz. Nggak bisa apa? Untuk motong kuku ini. Kalau gatal-gatal itu ya pakai kuku garuknya gitu, Ustaz. Apakah saya berdosa gitu, Ustaz? Terus yang pertanyaan yang kedua gini, Ustaz. Maksudnya ini titipan pertanyaan gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun yang lalu saya mau diperkosa oleh orang sudah yang saya anggap sebagai orang tua sendiri. Karena saya mau diperkosa, saya bilang gini, saya melihatnya seperti melihat anjing, maksudnya saya jijik melihatnya. Dan saya mengatakan saya haramkan masuk rumahnya. Tapi setelah 3 tahun kemudian istrinya sakit parah sampai stroke. Lalu saya datang ke rumahnya menjenguk istrinya. Tapi sampai sekarang saya tetap jijik melihat suaminya dan nggak pernah ngomong sama dia. Pertanyaannya, apakah saya berdosa mengatakan hal yang seperti itu? Dan kalau memang dosa, bagaimana caranya menebus dosa saya tersebut? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan, Ustaz. Jadi memelihara kuku dosa apa tidak? Kuku tidak usah dipelihara, tumbuh sendiri kok. Ya tak? Nah memang dalam hadis Nabi itu termasuk salah satu dari 5 kebersihan, yaitu memotong kuku. Jadi dianjurkan memotong kuku, tapi kalau tidak dipotong ya nggak dosa, tetapi kan berbahaya buat kesehatanmu sendiri. Kotoran-kotoran itu biasanya mandek dengan kuku, apalagi memelihara kuku
yang tidak dijaga kebersihannya, apalagi ibu seorang ibu. Nanti biasanya di dapur makan, untuk menyiapkan makanan, kalau cara Jawa sini ya, ada kan makanan gudangan, urap dicampur dengan ambil itu dicarut-carut dengan tangannya, padahal di kukunya tadi banyak kotoran. Nah, karena ini menjadikan tidak sehat. Maka ya lebih baik kuku dipotong, itu termasuk sunnah lah, potong kuku itu termasuk sunnah. Walaupun tidak dipotong tidak dosa, tapi kalau dibiarkan terus tidak dipotong ya akan menjadikan menyengsarakan dirinya sendiri kan. Apalagi wanita, kuku diberi panjang-panjang itu terus mau kerja apa wanita, untuk nyuci ya susah. Untuk mandi jangan-jangan nanti garuk awal dia, apalagi punya anak, ngetusi anaknya malah kegerawut. Jadi banyak bahayanya daripada tidak bahaya, manduratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Saya rasa manfaatnya malah nggak ada, mudah kuku itu untuk apa lah, kecuali misalnya apa tuh tukang jahit itu ya, tukang jahit ya itu pun dipelihara tidak semua, yang kira-kira bermanfaat saja. Biasanya kan untuk garis supaya tampak, nanti lah pakai kuku ibu jarinya, kadang-kadang begitu. Atau pemetik gitar, kalau seni memetik gitar tiba data mekang lah kuku dengan kuku ibu jarinya. Artinya yang kira-kira manfaat saja. Kalau semuanya kuku dipelihara kan seperti kera nanti. Berarti untuk garuk. Nah, kalau untuk garuk kan tidak, garuk pakai kuku itu juga berbahaya. Kalau nanti kukunya kotor, nah digaruk jadi infeksi. Apalagi kukunya panjang, nanti punya irung barang, menghilangkan upil dengan kuku, nah, nanti malah kena penyakit. Apa penyakit sekarang itu? MERS ya. Sekarang itu sedang diisukan modelnya flu unta tadi, maka kena flu unta nanti berbahaya. Ya lebih selamat memang ya apa yang diuntukkan Nabi itulah yang paling baik lah. Lebih baik kuku dipotong, itu salah satu dari kebersihannya. Yang kedua, saya rasa kalau itu betul terjadi seperti itu, ya tidak salah itu ibu yang nanyakan tadi. Jijik, mungkin tasnya dianggap seperti anaknya sendiri kok mau dikumpuli, mau diperkosa kan ya seperti anjing. Kalau anjing kan nggak gagas ini anak atau famili atau hak mahram atau bukan halal atau haram, nggak ngerti. Maka lebih baik kalau memang orangnya seperti itu, ya nggak ketemu lebih baik. Sebab kalau udah modelnya begitu, apalagi kalau sekedar tilik, istrinya sakit, tadi ya tidak usah lama-lama. Nanti tiliknya sakit, kalau bapak tadi masih mempunyai sikap semacam itu, belum hilang sifatnya semacam itu, malah digunakan kesempatan nanti. Ya lebih baik, artinya kalau memang semacam itu, ya apalagi kalau dia ya memang sifatnya semacam itu betul, ya menjauhi tidak dosa, tidak dosa. Ya, kecuali kalau dia sudah menyadari, dia minta maaf atas perbuatan yang akan dilakukannya, ya perbuatan tobat jadi orang Islam yang baik, ya kita boleh saja soparuh, boleh aja. Baik, demikian ya, mudah-mudahan bisa difahami. Penelpon kedua, sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak keras suaranya. Dengan ibu siapa, di mana? Ibu Tina Sinuruti. Dengan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Namanya ibu siapa yang keras? Ibu Tina dari Ngeruki. Ibu Tina di Ngeruki. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini Ustaz. Sambung saya itu ada yang meninggal. Tapi saya masih agak kejawen gitu loh Ustaz. Ya terus saya ini dikasih sembako waktu sendiri gitu Ustaz. Dikasih sembako itu gimana Ustaz? Apa kita boleh menerima apa enggak gitu Ustaz? Nah yang dikasih sembako ibu, Ya, yang dikasih sembako, saya. yang mengasih siapa? Yang mengasih? Yang keluarganya yang meninggal itu. Oh ya, Intinya itu jaringan gitu loh Ustaz. ya. Terus saudara saya itu ada yang menikah di bawah peti bapaknya gitu, itu ada tuntunannya kan enggak Ustaz. Maksudnya kan punya rencana nanti baru mau
resepsi. Tapi sebelum lebaran ini sudah meninggal bapaknya. Tapi itu kadang kalian di bawah peti itu nikah di bawah peti itu apa aja tuntunannya kan ya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tetangganya meninggal, dia seorang kejawen, kemudian dikasih sembako di hari ke-7 meninggal. Sebetulnya itu keliru ya. Kalau cara Islam mau memberi sembako itu malah yang keluarga yang meninggal tadi. Keluarga yang meninggal itu bagi tetangganya yang dekat datang membawa sesuatu, kasihkan tetangga. Sebab orang yang ditinggal mati keluarganya biasanya kan mengalami kesedihan, kerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan biasa itu ya tidak semangat. Ya, kadang-kadang untuk memasak pun tidak semangat. Padahal kebutuhan makan ya terus, kan? Nah, maka dianjurkan supaya memberi makan paling tidak 3 hari lah. Susah boleh 3 hari, tapi selama 3 hari dijamin makannya itu. Bukan malah 7 hari kasih makan tetangga, nanti 40 hari kasih makan tetangga. Lah kok malah sudah meninggal dunia malah mengeluarkan itu. Kalau ditanyakan tuntunan dalam Islam sama sekali tidak ada tuntunan ya. Yang tuntunannya itu justru orang-orang yang datang tetangga tadi ya memberikan, meringankan beban orang yang meninggal tadi, keluarga yang ditinggalkan tadi. Ya selama dia kesah ya, belum mau bekerja, masih ya, disusahkan keluarga tadi, apalagi tulang punggungnya. Nah begitu dijamin oleh tetangga-tetangga sekatnya itu, sehingga dia tidak kelaparan walaupun tidak masak, tidak kelaparan walaupun tidak kerja, tapi dijamin oleh tetangganya. Jadi bukan kok malah memberi sembako semacam itu ya. Jadi kalau ditanyakan tuntunan sama sekali tidak ada tuntunannya seperti itu. Kemudian yang kedua, menikah di bawah peti. Menikah di bawah peti itu juga tidak ada tuntunannya. Itu kalau adat di Jawa sini begitu. Jadi nikah sudah direncanakan matang, sobar bakdo, habis Idul Fitri nanti nikah. Ini tahu-tahu bapaknya mati. Sekarang sudah ditembung, sudah dipastikan harinya, nah, habis Idul Fitri. Tapi karena bapaknya mati, sebelum puasa ini sudah mati, akhirnya dipercepat pernikahannya. Dipercepat, nanti dinikahkan di dekat peti mati tadi. Nah, mungkin maunya biar bapaknya menyaksikan, ya menyaksikan. Kalau menjadi saksi orang mati pun nggak boleh jadi saksi. Padahal ini orang mati, orang nikah dijadikan saksi orang mati 3 atau 4 orang tidak sah. Ya. Walinya juga tidak sah, wali dah mati kok. Nah, maka kebiasaan yang begitu itu bukan cara Islam. Ya mestinya yang mati tadi segera dikubur. Ya. Nah, terus nikah tadi tidak usah harus di bawah peti atau di tepi peti yang sudah mati. Kalau ada keyakinan yang lain, nah malah bisa jatuh kepada syirik nanti. Lebih berbahaya. Ya. Lebih berbahaya. Soalnya nanti kalau nikah di bawah peti nanti akan mendapat berkah dari bapaknya, ya nanti rezekinya lancar, dan seolah-olah yang mendatangkan lancar karena nikah disaksikan oleh bapaknya yang sudah mati tadi. Bisa jadi malah tom-tomen nanti malah gelis mati malah nanti. Ya tidak boleh itu. Jadi yang cara Islam semacam itu tidak ada. Tapi kalau adat Jawa memang masih begitu ya silakan. Tapi kalau ditanyakan Islam tidak ada tuntunan sama sekali. Yang mati segera dikubur, yang nikah ya tidak usah ditunggu. Kalau bapaknya sudah mati ya tidak usah jadi wali, bapaknya nanti yang lain yang jadi wali. Itu ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Penelpon selanjutnya kita sapa, ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Bapak Muktasik di Benar Meriah Takengon, Ustaz. Iya. Takengon juga tadi ya. Ada saat saya membacakan hadis Ustaz, nanti mohon penjelasannya. Ya. Yaitu dari Abu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam
orang yang paling dermawan di antara manusia pada kebaikan, dan beliau paling pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril bertemu beliau, dan Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimakkan Al-Quran kepadanya. Mohon penjelasan hadis itu, Ustaz. Kemudian satu lagi, Ustaz, hadis yang berbunyi begini, Ustaz. Puasa itu perisai, maka janganlah ia berkata-kata keji, dan jangan berbuat kebodohan. Jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Mohon keterangan dua hadis tersebut, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai hadis tentang orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan adalah Nabi. Dan Nabi lebih di bulan Ramadan lebih seperti terciumnya angin dari kita. Nah, itu maksudnya setiap bulan Nabi itu sendiri dermawan, suka memberi, lebih-lebih di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan daripada bulan-bulan selainnya. Ya, lebih tepatnya angin tadi, tepat betul. Jadi keluarkan harta untuk berderma, dermawannya mengeluarkan hartanya untuk sedekah, untuk memberi orang-orang miskin dan sebagainya lah, pokoknya sedekah itu lebih banyak daripada, lebih mudah daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian setiap malam disemakkan oleh Jibril tentang Al-Quran. Ya, jadi tiap bulan Ramadan itu semacam pembaharuan, disemakkan Jibril membaca Quran itu untuk dicek juga. Di samping itu Quran kan 30 juz. Nah, Nabi begitu dibacakan nggak pernah lupa, hilang, itu nggak dijadikan lupa oleh Allah. Nah, untuk itu lebih menguatkan lagi pada keyakinan kita, setiap Ramadan disemakkan oleh Jibril. Ya, hingga Nabi membaca Al-Quran, Jibril yang nyemak. Betul apa tidak? Quran yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril dulu masih seperti itu apa tidak? Nah, sehingga kemurnian Al-Quran itu sampai dikuatkan oleh Allah seperti itu. Tidak mungkin akan terjadi pergeseran atau dirubah, karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya, termasuk menjaga kemurnian Al-Quran. Mungkin ada kurang, ada yang lupa, termasuk itu lah tadi dikuatkan, semakkan oleh Jibril tiap Ramadan. Nah, begitulah. Jadi maksudnya lebih meyakinkan lagi bahwa Quran itu bukti otentik yang benar, tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan walaupun sudah sekian lama kemudian Nabi lupa beberapa ayat, enggak, wong itu tiap Ramadan disemakkan oleh Jibril. Jadi tetap murni gitu. Kemudian yang kedua, hadis tentang puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Maka jangan berkata kotor, ya. Jangan berkata-kata yang tidak bermanfaat. Itu maksudnya apa? Bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga harus menahan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, kalau kita hanya menahan lapar dan haus tapi tidak bisa menahan kata-kata kotor dan perbuatan-perbuatan keji, maka tidak mendapatkan hasil atau tujuan puasanya tidak akan tercapai, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tujuan puasa itu tidak berubah sejak dicanangkan kewajiban berpuasa sampai hari ini. Tujuannya puasa itu satu, la'allakum tattaqun, supaya orang menjadi bertakwa kepada Allah. Maka puasa itu perisai, tameng dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sampai misalnya diajak berkelahi pun, ya, sedang puasa, sudah dijawab ini soimun, saya sedang berpuasa. Artinya perisai tadi dalam berpuasa itu menghindari semua perbuatan yang tercela, semua perbuatan yang sia-sia. Tidak hanya menghindari tidak makan dan tidak minum saja,
Ya, tetapi hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya apalagi malah membawa dosa. Nah, puasa itu sebagai perisai penolak itu semua. Nah, supaya puasanya dapat sampai tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa tadi. Itulah saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas. Umumnya orang puasanya mikir, oh esok puasa, ya dah. Terus kok bukannya apa? Bukannya nanti itu sahurnya apa? Nah, yang dipikir itu saja. Terus kegiatannya apa? Nah, paling-paling ditambah sholat tarwih, gitu kan? Sholat tarwih. Tapi perbuatan-perbuatan yang lain tidak. Kadang-kadang masih puasa, tapi bicara-bicara kotor juga masih sering keluar di bulan puasa itu. Nah, itu semuanya tidak ada manfaatnya, puasanya hilang nanti nilai puasanya. Maka bicara kotor pun dilarang. Maka bicara kotor pun tidak baik, tidak boleh kok. Ya, tidak puasa aja nggak boleh. Nabi mengatakan fal yakul khairan au liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Kalau kamu iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau sekiranya keluar pembicaraan kok tidak baik, ya lebih baik diam. Diam itu lebih baik daripada ngomong yang kotor. Apalagi puasa, maka puasa ngomong kotor merusak nilai puasanya. Jadi puasanya tidak mendapat nilai puasanya, yang didapat ilal ju'i wal atos, hanya mendapat lapar dan haus saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memahami apa yang saya terangkan. Kita sapa kembali, masih di line telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana? Kurang jelas ya suaranya. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Ibu Fitri di Sragen ya. Ibu Siti. Ya, silakan. Suaranya agak keras. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tidak lihat itu tidak bisa. Untuk lihat itu sendiri caranya bagaimana mau penjelasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat puasa. Oh iya. Kalau tidak niat ya jangan puasa. Ya dah. Masa puasa kok tidak niat? Bekerja saya tidak niat tidak hasil maksimal kok. Gitu? Maka Nabi kita mengatakan puasa, sholat, semua itu harus dengan niat. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu biniat. Semua amal perbuatan itu akan dibalasi oleh Allah dengan sesuai dengan niatnya. Tapi niat itu, yang namanya niat bukan harus diucapkan. Niat itu ada kesengajaan di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan, hanya mengharap ridha Allah. Lah itu. Orang kok nawaitu sauma godin. Kalau tidak nawaitu berarti belum niat. Coba sekarang ibu pikir. Ibu pikir ya Pak. Kalau biasanya malam tidak makan, terus nanti malam jam 3:30 bangun makan. Terus ada yang tanya, loh jam sekian kok makan? Itu langsung otomatis sahur. Nah, gitu, sahur. Walaupun tadi belum niat ingsun sahur, tidak begitu, tapi sahur. Berita, loh kenapa kok sahur? Dalam hatinya sudah tertanam keinginan berpuasa besok pagi. Maka saya makan sahur padanya karena besok pagi akan puasa. Itu niat itu di dalam hatinya. Ya, maka sekalipun tidak pakai nawa itu, ya hati sudah tergerak, pasti itu. Pasti. Kita mau sholat juga begitu. Ya, misalnya bangun pagi, subuh, adzan subuh kita datang, kita ambil air wudhu, ya, tidak usah nawa itu wudhuah, itu langsung ke sumur apa? Ambil air wudhu, terus Bismillahirrahmanirrahim wudhu, sampai wudhu berangkat ke masjid. Nah, walaupun tidak diucapkan, ini sudah niat terbawa, terdorong oleh niat tadi berangkat ke masjid. Sampai di masjid masuk, mesti sudah sholat. Mau sholat apa ini? Karena ini belum jamaah, belum ada,
belum komat, di samping itu waktu masih ada, sholat 2 rakaat mesti terbentuk perasaannya bukan sholat subuh, karena jamaah imamnya belum mulai komat, kok belum mulai, ini sholat tahiyatul masjid. Nah sesudah selesai baru muadzin mulai komat, qad qamati sholat, qad qamati, kamu berdiri ya, berdiri itu mesti dalam artian niatnya akan sholat subuh, karena kamu sebagai makmum di depannya ada pak imamnya, di dalam hatimu saya akan sholat subuh dan mengikuti imam. Orang tidak usah pakai adaan makmuman gitu. Itu jadi niat itu sebetulnya hakikat niat itu yaitu di dalam hati, tidak harus diucapkan. Memang dulu waktu masih kecil ya begitu, kalau lupa niat ya masih kecil pas dunia buka ya wah mabungnya aku rong nawe itu, padahal kebajet pagi puasa, padahal puasa itu niatnya harus malamnya. Teringat durung nawe itu sudah pagi, berarti kan tidak sah puasanya, udah kelewat. Udah kelewat niatnya. Niat bataan itu nggak boleh kan. Maka itulah sebetulnya agama tidak sesulit itu. Namun bagi yang masih berpegang teguh mau puasa ya nawaitu shauma botinan ada ifadhi syari dan seterusnya, silahkan saja. Tapi kalau cari tuntunannya niat yang pakai nawaitu itu dari hadis-hadis Nabi ya tidak akan ketemu. Niat itu ya panggilan hati untuk melakukan perintah Allah dan hanya mengharap perintahnya Allah. Tapi itulah Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami tentang niat. Baik, kita sapa penelpon terakhir malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Iskandar, Sambong, Blora. Iya, silakan. Blora ya. Pak mau tanya masalah waris Pak. Ya. Ini kalau ada saudara seperti atau adik kakak, yang satunya sholat, yang satunya tidak, ini gimana maksudnya? Yang tidak sholat itu dapat waris enggak Pak untuk Islam Pak? Disambung lagi bisa Pak ya? Ya, silakan. Yang kedua, Mari. Yang kedua, besok itu kan ada acara apa namanya? Itu loh Pak, ketoan dino istilahnya. Kalau mau jadi Ketoan mantan dino. itu kalau mau jadi mantan kan calon desa itu kan mengadakan pertemuan, menetapkan hari pernikahan. Terus boleh enggak kita menghadiri, sedangkan penetapan hari itu menurut perhitungan Jawa yang dihitung-hitung menurut tiron itu loh Pak. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, itu hari baik, hari buruk itu. Ya kan dihitung tironnya, jaraknya berapa. Terus ditetapkan harinya. Nanti kalau Istilah pas sana. ya itu gitu. Ya. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dua penanya. Yang pertama Warisan. Yang Ini tidak Bapak ya, sholat itu. yang ditanyakan Bapak ini ditanyakan menurut Islam. Kalau menurut Islam, ya, kalau ada keluarga Islam dan bukan Islam, Islam dan kafir, itu tidak ada waris mewarisi. Tidak ada waris mewarisi. Kalau bapaknya Islam, anak-anaknya kafir, ya ada yang Islam, ada yang kafir. Lah, yang Islam itu yang dapat warisan, yang kafir tidak mendapat. Itu kalau ditanyakan hukum Islam loh ya. Tapi biasanya di negeri kita itu nggak berlaku. Ya, biasanya tidak pandang itu apa anaknya Islam apa kafir. Nah, itu semua itu anaknya semua dapat bagian. Nah, dapat bagian itu bukan warisan tapi itu peninggalan dari orang tuanya. Podo anaknya ya sidung podo gitu kan. Jadi memang warisan itu lain dengan peninggalan. Kalau warisan itu bagiannya pun lain kok. Perempuan bagiannya separuh dari laki-laki, atau anak laki-laki 2 kali perempuan. Ya, kalau Islam dan tidak Islam tidak saling mewarisi.
Tapi kalau peninggalan ya itu bagiannya podo, lanang wedok podo, wong podo anake. Di samping itu nggak lihat agamamu apa, ini anaknya semua ya diberi semua. Nah gitulah itu kalau Bapak yang tanyakan tadi. Kalau menurut Islam waris mewarisi, kalau Islam dan bukan Islam tidak ada. Dan yang kedua yang ibu tanyakan tadi itu tidak aturan Islam ya, yang ketokan dino ditentukan itu boleh. Kalau ketokan maksudnya ditentukan, semua akan orang punya kerja mesti ditentukan harinya, kesepakatan besok kapan, hari apa. Tapi kalau menghitungnya hari dihitung-hitung pakai weton, baik buruknya weton calon pengantin lagi misalnya pagi, pengantin perempuan pagi itu nggak cocok. Atau ini barep untuk barep itu ya nggak cocok, barep untuk ragil ya nggak cocok. Lah itu tidak cara Islam, tidak cara Islam. Maka itu kalau ada ibu diundang walimahan semacam itu, boleh saja datang. Perkara itu yang menentukan itu kan mereka, tapi ya walimahannya, undangan makan untuk acara pengantin walimahan itu datangi boleh saja. Nah, kalau ibu diundang untuk ikut menentukan hari, usul aja. Semua hari dalam Islam itu baik. Kalau milih hari tidak ada nogo dino, nogo sasi, nogo tahun, nggak ada ya. Jadi pada kesepakatannya nek wis siap kabeh, biayanya sudah siap, naibnya juga longgarnya hari itu, udah. Apa dipilihkan hari libur kalau masih mahasiswa atau sekolah atau kerja ya, libur nunggu dapat cuti dari perusahaannya, milih hari-hari itu boleh, tapi jangan ada kaitan selamat dan tidaknya ada hubungannya dengan hari lahir. Nah, itu nggak ada benernya. Itu ya, kalau yang menanyakan macam itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Demikian pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Ustadz sebagai penutupnya Ustadz malam hari ini. Baik, ini para pendengar Radio Persada maupun Radio MTFM, para pesawan TV, MTA yang bisa mersani pada malam hari ini. Apa yang saya sampaikan ini saya tekankan sekali lagi, karena seolah-olah menjadi kebiasaan orang mendengar berita kejelekan saudaranya sesama muslim itu tidak merasa risih. Di samping itu membawa berita jelek itu pun juga merasa ringan, seolah-olah nggak ada pertanggungan jawab di hadapan Allah. Maka dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nur tadi, kita selektif. Kalau ada berita tentang kejelekan saudaranya, tanyakan dulu yang membawa berita itu maunya apa, menyampaikan saya apa, nah itu tujuanmu apa. Nah, di samping itu kepada yang bersangkutan sudah kamu tegur apa tidak, belum. Kamu mendengar berita itu, kamu menyampaikan berita ini, kamu tahu sendiri apa hanya katanya. Nah itu semua harus dicek betul. Dan tidak boleh kita menerima berita tentang jeleknya saudara sesama muslim terus ditelan begitu saja, terus percaya begitu saja. Kalau ternyata beritanya itu dibawa oleh orang fasik, nah kita akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Maka lebih baik daripada kita menceritakan sesuatu kejelekan orang lain, lebih baik kita diam. Kalau ada orang mengajak berbicara tentang itu, lebih baik diam. Diam lebih baik, lebih selamat daripada membicarakan kejelekan orang lain. Tidak sekedar, tidak akan untuk memperbaiki, tapi sekedar bicara jeleknya aja. Apalagi kalau jeleknya itu pun tidak, sebenarnya tidak sejelek itu diberitakan seperti itu lebih mengarah kepada fitnah kan, dusta, bohong, dan memberitakan sesuatu berita kebohongan yang kita keluarkan dari mulut kita sumbernya tidak jelas dan suatu hal yang ringan saja, seolah-olah metune dari mulut itu gampang, enteng, tidak apa-apa. Padahal di sisi Allah penyebaran berita jelek tadi itu perkara yang besar dan disediakan oleh Allah nanti adab di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua, menjadi orang muslim yang waspada, tidak mau menerima berita jelek tentang saudaranya, tetapi berusaha kalau saudaranya berlaku jelek kita tahu, kita perbaiki. Kalau ya hanya mendengar berita jelek kita stop. Kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa tidak mungkin saudara kita sama muslim berlaku semacam itu. Dengan mengharap pertolongan Allah,
Mudah-mudahan persaudaraan sama Muslim akan lebih terpadu, lebih erat, lebih akrab lagi, sehingga ukhuwah Muslim, ukhuwah Islam akan terjaga dengan baik. Saya rasa demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada hal yang tidak berkenan di hati para pendengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas hadirannya, dan saudaraku pendengar, pemirsa dimanapun saja Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama gelaran Ustadz On Air edisi hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 atau 29 Syaban 1435 Hijriah. Kita jumpa 2 pekan yang akan datang. Saya Ahmad Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.